Kita semua pasti udah sering dengar soal tragedi Chernobyl kan? Tapi tahu nggak sih kalau bencana itu ternyata melepaskan material radioaktif 400 kali lebih banyak dari bom atom di Hiroshima? Dan ini yang lebih penting lagi, cerita resmi yang bilang kalau ini murni kesalahan manusia, itu sebenarnya cuma kebohongan besar. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi, sesuatu yang jauh lebih gawat. Nah, sekarang kita akan coba bongkar rahasia di baliknya. Yap, kalian nggak salah dengar. 400 kali. Angka ini tuh benar-benar sulit buat dibayangin. Dampak radiasi dari satu reaktor yang meledak bisa jauh melampaui ledakan bom atom. Skalanya tuh beda banget. Nah, pertanyaan besarnya kan jadi, gimana ceritanya sebuah kecelakaan di pembangkit listrik bisa sampai separah ini? Coba nih, kita bandingkan sebentar. Di satu sisi ada Hiroshima, itu kan senjata perang ya, emang sengaja dirancang buat menghancurkan. Di sisi lain ada Chernobyl, sebuah pembangkit listrik yang harusnya nyediain energi buat kita semua. Tapi faktanya, dampak radioaktif Chernobyl justru bikin Hiroshima kelihatan kecil. Nah, inilah yang bikin kasus ini jadi begitu rumit dan, ya, mengerikan. Oke, kita mundur dulu ke titik awalnya, 26 April 1986. Di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina, reaktor nomor 4 meledak. Dan ini bukan ledakan biasa ya, ledakannya dahsyat banget sampai merobek atap reaktor dan menyemburkan awan radioaktif yang super pekat ke atmosfer. Awan ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Momen inilah yang jadi awal dari bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Nggak butuh waktu lama, pemerintah Soviet langsung keluar dengan penjelasan. Narasi resminya simple banget. Ini semua salah operator di ruang kontrol. Mereka dituduh ceroboh, melanggar prosedur, dan ya, merekalah penyebab ledakannya. Cerita yang gampang banget dicerna kan? Dan yang paling penting, udah ada kambing hitamnya. Tapi, cerita yang kelihatannya simple itu ternyata cuma kedok. Itu adalah sebuah kebohongan yang disusun rapi buat nutupin kebenaran yang jauh lebih kelam. Kebenaran tentang adanya cacat fatal pada teknologinya, dan tentang sebuah sistem yang menolak untuk mengakui kelemahannya sendiri. Pengadilan yang digelar setelahnya pun, wah, itu cuma sandiwara. Tujuannya bukan buat mencari keadilan atau kebenaran, tapi persis seperti kutipan ini, sebuah pengadilan rekayasa untuk mencari kambing hitam. Intinya, beberapa orang harus dikorbankan supaya cacat yang sebenarnya pada sistem dan teknologi Soviet bisa tetap jadi rahasia. Nah, pertanyaan intinya kan jadi ini. Kalau bukan murni salah operatornya, terus apa dong yang sebenarnya terjadi? Rahasia besar apa yang coba ditutup-tutupi oleh pemerintah Soviet sampai-sampai mereka rela mengorbankan nyawa sebanyak itu? Inilah rahasia pertamanya, dan ini yang paling krusial. Masalahnya bukan di manusianya, tapi di mesinnya. Di jantung reaktor 4 ada cacat desain yang mematikan. Sebuah cacat yang sebenarnya udah diketahui oleh para perancangnya, tapi informasi ini nggak pernah diinformasikan ke orang-orang yang mengoperasikannya setiap hari. Kenalan dulu nih, reaktor RBMK-1000. Waktu itu, ini adalah kebanggaan industri nuklir Soviet. Kelihatannya kokoh, canggih. Tapi di baliknya, reaktor ini punya kelemahan yang sangat-sangat berbahaya. Dalam kondisi tertentu, upaya untuk mematikannya secara darurat bukannya mati, malah bisa memicu lonjakan daya yang luar biasa besar dan membuatnya meledak. Jadi ada beberapa masalah teknis di sini. Reaktor ini jadi sangat nggak stabil kalau beroperasi dengan daya rendah. Terus, ada yang namanya koefisien kekosongan positif. Gampangnya gini, semakin panas, reaksinya malah makin menjadi-jadi, bukan melambat. Ditambah lagi, desain batang kendalinya juga cacat. Pas dimasukin, ujungnya malah sempat ningkatin daya dulu sesaat. Dan yang paling fatal, nggak ada gedung penahan yang kuat buat nampung kalau terjadi ledakan. Ini kombinasi yang bahaya banget. Kalau reaktor yang cacat itu adalah senjatanya, maka eksperimen di malam naas itulah yang menarik pelatuknya. Para teknisi di sana lagi melakukan sebuah tes, mendorong reaktor yang udah berbahaya ini sampai ke batas kemampuannya, tanpa mereka sadari resiko yang mereka hadapi. Ironisnya, tes ini tuh tes keselamatan. Tujuannya sebenarnya baik, buat mastiin reaktor bisa tetap dingin, bahkan kalau listrik utama dari luar padam. Tapi karena ada desakan untuk menyelesaikan tes dan banyak protokol keselamatan yang diabaikan, tes ini malah jadi pemicu bencana. Jadi, begini urutannya. Dan ini terjadi cepat banget. Saat tes dimulai, kondisi reaktor langsung nggak stabil. Panik, salah satu operator neken tombol pematian darurat, berharap reaktornya berhenti. Tapi disinilah cacat desain tadi beraksi. Bukannya berhenti, daya reaktor malah melonjak gila-gilaan dalam sekejap. Cuma dalam hitungan detik, reaktor 4 meledak dengan kekuatan dahsyat. Setelah ledakan terjadi, babak baru dalam tragedi ini dimulai. Upaya penutupan informasi. Di tengah bencana nuklir terbesar di dunia,
Respons pertama dari para pejabat bukanlah menyelamatkan nyawa, tapi mengontrol informasi dan menyangkal skala kejadian yang sebenarnya. Laporan-laporan awal dari lokasi kejadian diremehkan begitu saja. Para pejabat di Moskow menolak untuk percaya kalau reaktor kebanggaan mereka bisa hancur. Sementara birokrasi berjalan lambat dan penuh penyangkalan, api radioaktif yang tak terlihat itu terus menyebar, dan penduduk kota Pripyat yang cuma beberapa kilometer jauhnya tidur nyenyak, tanpa tahu udara yang mereka hirup sudah beracun. Lini masa ini nunjukin betapa fatalnya penundaan itu. Ledakan terjadi dini hari tanggal 26 April, tapi evakuasi massal kota Pripyat baru dimulai 36 jam kemudian. 36 jam. Selama 1,5 hari itu, puluhan ribu warga, termasuk anak-anak, dibiarkan terpapar radiasi tingkat tinggi, semuanya demi menjaga narasi palsu bahwa situasi terkendali. Dan inilah harga yang harus dibayar. Petugas pemadam kebakaran yang datang pertama kali mengira itu cuma kebakaran biasa. Mereka maju tanpa perlindungan yang memadai. Ribuan tentara dan pekerja yang dijuluki likuidator dikirim untuk membersihkan puing-puing super radioaktif. Dan kita nggak boleh lupa sama 3 pahlawan yang menjalankan misi bunuh diri untuk menguras air di bawah reaktor, mencegah ledakan kedua yang bisa lebih dahsyat lagi. Mereka semua ini korban, bukan cuma korban radiasi, tapi korban dari kebenaran yang ditutup-tutupi. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, jadi jelas banget kalau Chernobyl ini bukan sekedar kecelakaan teknis. Ini adalah puncak dari kegagalan sebuah sistem secara keseluruhan. Intinya tuh begini, bencana Chernobyl bisa terjadi karena berada dalam sebuah sistem yang lebih mengutamakan citra dan kerahasiaan daripada keselamatan warganya. Informasi tentang cacat reaktor disembunyikan, ilmuwan yang mencoba memperingatkan dibungkam, akibatnya para operator dibiarkan bekerja buta. Dalam kondisi seperti itu, ledakan besar bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi cuma soal waktu. Pada akhirnya, kisah Chernobyl meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Bencana ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya ketika kerahasiaan dan kebohongan dipadukan dengan teknologi berkekuatan dahsyat. Pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi apakah teknologi kita lebih aman, tapi apakah kita, sebagai manusia, sudah belajar untuk lebih menghargai kebenaran di atas segalanya? Coba kita renungkan sama-sama.